Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadatul Thaibah dari A1 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama, ada proses pengangkatan Mbah Kiai Haji Ali Maksum sebagai Rois Am PBNU. Nah, sepeninggal dari Kiai Haji Bisri Samsuri pada 25 April 1980, terjadilah kekosongan kekuasaan Ketua Rois Am PBNU di kalangan kaum Nahdliyin. Hal ini menjadi pertempuran yang sengit di antara kalangan kaum Nahdliyin. Lambat laun, kekosongan itu semakin terjadi selama kurang lebih 1 tahun. Akhirnya Kiai Haji Idham Khalid mengutarakan bahwa pokoknya selambat-lambatnya pergantian proses pengangkatan ketua baru dari Rois Am PBNU ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya di konferensi besar NU. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, akhirnya dibentuklah Musyawarah Nasional di Kaliurang, Yogyakarta pada 30 Agustus 1981. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan sengit, polemik, alot untuk menentukan siapa yang pantas untuk menduduki amanah tersebut. Nah, akhirnya seorang kiai karismatik dari Jawa Timur yang bernama Kiai Ahmad Siddiq menunjuk langsung Kiai Haji Ali Maksum untuk mengemban amanah ini. Nah, akhirnya usulan tersebut disambut baik oleh kalangan peserta sidang, dan akhirnya pada 1 September 1981 pembaiatan kepada Kiai Haji Ali Maksum sebagai Rois Am PBNU dilakukan. Kiai Ali Maksum menjadi Rois Am PBNU menggunakan teori interaksionisme simbolik, di mana dalam teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi, di mana teori ini hanya berfokus kepada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki oleh individu melalui interaksi kepada individu lainnya, di mana Kiai Ahmad Siddiq ini menuju secara langsung Mbah Ali Maksum untuk menjadi Rois Am PBNU, di mana Kiai Ahmad Siddiq melihat potensi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Kiai Ali Maksum tersebut. Kedua, ada bagaimana NU bisa menerima Pancasila sebagai asas satu-satunya. Nah, itu merupakan cerita panjang dari NU sendiri. Nah, pada tahun 1970-an, pada Orde Baru, rezim Soeharto itu ingin menerapkan Pancasila di berbagai masa kehidupan. Tetapi pada tahun 1970-an itu NU menentang. Lambat laun, selama 1 dekade, akhirnya NU berubah pikiran dari konfrontasi menjadi berkompromi kepada rezim, dan akhirnya NU memilih untuk keluar dari partai P3, di mana pada saat itu NU itu bukan hanya sebagai organisasi agama, melainkan dia juga berkecimpung di dalam dunia perpolitikan. Nah, pada saat itu akhirnya NU kembali ke fitrah 1926, yaitu menjadi organisasi keagamaan, dan ia juga keluar dari partai politik P3 dan menerima Pancasila sebagai asas satu-satunya yang ada di negara Indonesia. NU bisa menerima asas Pancasila sebagai asas satu-satunya ini menganut teori dramaturgi, di mana konsep ini merupakan pedalaman dari konsep interaksi sosial yang menandai ide-ide individu, kemudian memacu kepada perubahan sosial yang kemudian menuju era kontemporer. Bagaimana tidak, dari yang sebelumnya NU menolak untuk Pancasila sebagai asas satu-satunya pada 1970-an, kemudian 1 dekade sesudahnya pada tahun 1980-an NU menerima Pancasila sebagai asas satu-satunya di Indonesia, dan itu merupakan konsep dari dramaturgi itu sendiri. Ketiga, bagaimana Kiai Ahmad bisa menjelaskan kepada peserta sidang bahwasanya Pancasila itu bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan NU. Di forum Musyawarah Nasional itu, Kiai Ahmad Siddiq berbekal makalah setebal 34 halaman mendiskusikan dan menduduk soalkan mengapa dan bagaimana NU itu harus bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, NU sendiri menerima Pancasila sebagai syariah, bukan sebagai pandangan politik. Rupanya pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ini dilatar belakangi oleh 2 landasan, yaitu landasan historis dan landasan secara hukum. Landasan secara historis ini dimana mengingat bahwa umat Islam
especially umat Nahdlatul Ulama itu tidak pernah absen dalam menolak penjajahan dan memperjuangkan serta mengisi kemerdekaan. Nah, secara hukum Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, atas landasan dua inilah Pancasila bisa diterima oleh NU sebagai landasan asas satu-satunya di negara kita, dan NU bukan lagi organisasi politik, melainkan NU adalah organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Pada topik ini menggunakan teori pertukaran sosial, di mana dalam teori ini menekankan pada hubungan timbal balik yang bersifat dinamis dan penjelasan ilmiah itu diharuskan dan dipusatkan pada perilaku nyata yang dapat diamati dan diukur secara sistematis. Dan untuk itu Kiai Ahmad Siddiq sangat menimbang-nimbang, sangat berhati-hati dalam menyampaikan argumennya, dan serta diiringi dengan landasan-landasan yang jelas dan landasan-landasan yang dapat diterima oleh peserta sidang yang lain dan mudah dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iktafaitu kalami fi hadhil fursah, wa in wajadtum minni khata'an fa huwa min nafsi, wa in wajadtum minni shawaban fa huwa min Allah. Akhiran aqulu lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.